إلى حضرة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والأرواح جميع المسلمين والمسلمين آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا ومن أصلنا واستوصانا بالدعاء. حضر المصنف الشيخ علي الصابوني. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Sadaqallahul azim. Setuhune wong akeh kang padha ngumpet menyembunyikan barang-barang kang wis ingsun turunake minal bayyinati, yakni ngumpet ayat-ayat kang terang maknani, wal huda lan ngumpet pituduh, ada ayatnya lalu ada petunjuk pelaksanaannya. Petunjuk pelaksanaannya petuduh kadang dari sesama ayat, kadang dari hadis Kanjeng Nabi. Terus itu mereka sembunyikan, enggak disampaikan kepada umat. Rungokno, termasuk yang memotivasi saya harus tetap NU, itu karena ada beberapa golongan di luar NU diduga melakukan yaktumun, menyembunyikan sebagian yang seharusnya disampaikan. Saya kayak belum pernah atau minimal jarang kali mendengarkan ustadz-ustadz di luar NU menerangkan Nabi dan para sahabat wiridan dibaca keras. Yang mereka sampaikan enggak pakai wirid, ada hadis Bukhari Muslim. Saya belum pernah mereka mendengarkan Nabi mengenang, memperingati wafatnya Siti Khadijah haul. Ya, padahal hadisnya Bukhari Muslim. Saya enggak mendengar ustadz-ustadz di luar NU menerangkan berdoa pakai tawassul. Ya Allah, dengan wasilah wali fulan kami minta. Padahal hadisnya di Bukhari. Petunjuk awalnya di Quran. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah. Mereka juga setahu saya kayak enggak menyampaikan kepada umat bahwa Nabi kunut subuh. Itu mereka kayaknya juga enggak menyampaikan. Padahal hadisnya Bukhari Muslim. Ya.
Saya juga jarang atau bahkan ya enggak dengar lah ustadz-ustadz di luar NU menyampaikan, menganjurkan bersedekahlah untuk bapak ibumu yang sudah mati. Enggak ada mereka. Padahal hadisnya Bukhari Muslim. Memberi hidangan, makan, minum, masak di rumah duka. Padahal hadisnya Bukhari. Berzikir, bertasbih, bertakbir di atas pusara. Setelah pemakaman, mereka kayaknya juga enggak menyampaikan. Padahal hadisnya Bukhari. Nah, itu yang mendorong saya Marzuki untuk terus NU karena patut diduga teman-teman ustadz-ustadz di luar itu agak yaktumun, menyembunyikan kebenaran itu. Paham ya? Tuh. Di bawah akhirnya jadi fitnah. Seharusnya kalau ustadz-ustadz mau NU, selain NU podo jujuri, apa adanya sampaikan pada umat. Itu di bawah enggak terlalu banyak perbedaan sebetulnya. Nah, karena yang seharusnya disampaikan malah dibilang enggak ada. Dan sebagian umat bawah percaya. Akhirnya sing sunnah malah dibid'ahkan. Min ba'di ma bayyanahu, setelah kami menerangkan sesuatu yang kami turunkan itu linnasi kepada umat manusia fil kitabi di dalam kitab Taurat. Ini ayat yang ada di Taurat tentang bakal munculnya Nabi Muhammad. Nah, pendeta-pendeta enggak menyampaikannya kepada jemaatnya bahwa kelak akan ada nabi lagi namanya Muhammad. Akhirnya jadi fitnah. Andai ulama Yahudi ketika itu sampaikan, begitu ada Rasul Muhammad, ya mereka umat ikut aja sudah. Sayangnya ayatnya di Injil, di Taurat ada, tapi para pendeta tidak menyampaikan. Ketika muncul Muhammad, di lingkungan mereka simpang siur. Kebanyakan dipelopori dan dipropagandai para pendeta mengingkari kenabian Muhammad. Tapi ada 1-2 orang Yahudi yang dari kalangan orang pintar, orang alim tapi enggak dipakai di kelembagaan mereka. Orang alim enggak struktural tapi kultu non struktural. Mereka tahu isinya Taurat, tapi enggak diberi peran menyampaikannya kepada umat kayak Ka'ab bin Ahbar, ya Abdullah bin Salam dan sebagainya. Mereka akhirnya pada masuk Islam karena ayatnya ada dan mereka tahu. Umumnya jemaat enggak tahu kalau ada ayat itu. Sebab ulamanya melakukan yaktumun. Seperti sekarang, masyarakat awam di luar NU, mau tahlil, mau baca yasin, mau kirim doa, mau tawassul, mau ziarah, mau wirid. Itu karena rata-rata nganggep benar-benar enggak ada dalilnya. Jadi kayak begini. Jadi fitnah. Ulaika yal'anuhumullah. Mereka-mereka yang yaktumun, Allah akan melaknati mereka. Wa yal'anuhumul la'inun. Dan makhluk-makhluk juga melaknati mereka. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa aslahu, dan melakukan islah, bertaubat dan memperbaiki praktek amal yang kemarin keliru.
Kalau dalam konteks sekarang, antara NU non-NU bertaubat, lalu tidak lagi menyembunyikan sampaikan, dan beberapa titik amal yang kurang sempurna, subuh enggak ono kunute, mereka perbaiki, mereka sempurnakan dengan menambahi, dengan membaca kunut. Ya, mereka sempurnakan dengan wirid. Itu namanya bertaubat dan menyempurnakan apa yang sudah dikerjakan. Tabu wa aslahu. Tobat lan dandani ngapi yang kurang sempurna. Wabayanu, dan mereka menerangkannya kepada umat. Bahayai kok jenengan berubah malih kunut, yole aslinya ono hadise iki le. Bahayai kok maca selawat ndamal sayyidina, yole sahabat mbiyen yo pakai sayyidina kalau menghormati sesama teman. Iki hadise le Bukhari. Kok bahayai malih ndamal bismillah, yole Nabi yo ngangge bismillah iki hadise. Tobat, amal mereka juga disempurnakan, lalu menjelaskannya kepada umat. Nah, yang gelem begitu, faulaika atubu alaihim. Mereka-mereka yang bertaubat itu, atubu, aku menerima taubat alaihim dari mereka. Ala bimakna ma'a, ya. Ala bimakna ma'a. Aku terima taubat dari mereka. Wa anat tawwabur rahim. Akulah zat yang maha penerima taubat. Dan akulah zat yang maha kasih sayang. At-tahlilu lafzi. Yaktumun, beberapa kasus santri non-NU yang oleh bapaknya dipondokkan ke sini, ada yang Muhammadiyah HMI kami, anak-anak pondok sini dulu. Alhamdulillah mereka jujur, terbuka. Memang mereka tetap bermerek non-NU. Tapi mereka jadinya ya seperti kita, ya kunut, ya wirid, tarawih juga 20. Itu masuk kategori tabu wa aslahu wa bayyanu. Ada yang dari LDII dulu sampai jelentereh menerima kunut itu ternyata benar. Tapi dia pamit kulo tetap di LDII Kiai untuk memperbaiki orang-orang lah monggo. Yaktumun, ngumpet menyembunyikan itu apa? Ya tidak menyampaikan sesuatu yang harus disampaikan, namanya yaktumun. Al-kitman utawi maknane yaktumun, kitman, katama yaktumu, kitmanan. Iku al-ikhfa'u, menyembunyikan, wasatru, dan menutup-nutupi. Qala dawuh ahli bahasa ini, Ar-Raghib Al-Asfahani. Al-kitmanu satrul hadis. Kitman adalah menutup-nutupi hadis, tidak menyampaikannya. Masdarnya katman apa kitmanan. Yuqalu diucapkan dalam tasrif, katam tuhu, ngumpet ingsun hu ing ilmu. Masdarnya katman, kelawan ngumpet temenan. Wa kitmanan ya tegese ngumpet, berarti ada dua masdar. Boleh katman, boleh kitmanan. Qala al-Alusi, al-katmu tarku izhari syai' qasdan ma'a misasil hajati ilaihi. Kitman adalah tidak
menjelaskan sesuatu yang itu memang disengaja, sengaja tidak menjelaskan, tidak menyampaikan, bukan karena enggak tahu. Mungkin di level ustadz tertentu, apa mas enggak menyampaikan hadis ini. Lah kula mboten semer bisa jadi begitu, kula namung derek. Nah yang benar-benar kitman itu si ting-tengnya, si decision makernya, si perancangnya, yang merancang ini sampaikan, ini jangan, ini sampaikan, ini jangan. Termasuk kalau di Diknas si pembuat kurikulumnya, pejabat-pejabat itu menutupi, tidak menyampaikan, tidak menerangkan secara sengaja. Ya. Sementara yang bawah-bawah, lah kok begitu mas? Kami ikut perintah aja enggak tahu. Nah, yang benar-benar kata mayaktumu yang mana? Ini yang sengaja tidak menyampaikan itu. Ma'amisasil hajati, padahal begitu mendesaknya kebutuhan ilahi kepada syai' itu harus diterangkan, itu sangat mendesak, malah tidak disampaikan. Wa tahaqquqid da'i, dan nyata-nyata ada pendorong, nyata-nyata ada faktor yang mendorong ila idhari untuk menerangkannya. Situasi sangat mendesak, ada banyak faktor yang mendorong itu harus dibuka, harus diterangkan, harus disampaikan. Tetap saja ditutupi. Itu lo namanya katama yaktumu kitman. Wadzalika qad yakun bimujarrati satrihi wa ikhfa'i. Bentuk-bentuk kitman itu terkadang semata-mata hanya menutup-nutupinya, merahasiakannya, menyembunyikannya. Tapi waqad yakunu biizalatihi, malah terkadang dengan menghapusnya. Makanya di buku-buku cetakan-cetakan kaum Wahabi, judulnya sama, I'anatul Talibin, Muhadzab, Wahhab, Tanwirul Qulub, Tafsir Ibnu Katsir, Sahih Bukhari, sama. Tapi enggak taunya beberapa kalimat dihilangkan. Bahkan keterangannya diganti. Itu nemen mas dalam hal yaktumu nama angzalna minal bayin, masuk kategori yaktumun sapol boleh. Ono sing sekedar enggak menyampaikan, tapi di kitabnya masih tertulis nayamul lah, lumayan. Iki enggak menyampaikan, di kitabnya dihapus. Nemen, Wahabi nemen mas. Ya. Dan aneh banget Indonesia dipropagandakan kok yo payu. Nah di Saudi, Salman sendiri, Muhammad bin Salman menyatakan sudah mulai akan meninggalkan Wahabi. Pabrik Wahabi mulai menarik diri. Neng kene dadak payu. Karena Indonesia tukang tuku rongsokan. Neng luar negeri serap payu dibuat, neng kene payu. Jangan jadi bangsa murahan lah. Barang rongsokan di luroni, ya. Sesekali gagah tuku sing anyar, sing larang. Ojo sing rongsokan, sing asli ya. Rabi ya sing Joko pisan Mbak, ojo sing dudoh. Ojo bekas-bekas. Mas-mas yo ngono, rabi ya sing perawan pisan, ayu pisan ngono. Payu pisan dadak rundo, ada iya.
Ya oleh ae. Tapi aja sing bekas-bekas. Apa? Waqat yakunu terkadang ono apa kitman. Ono iku bi izalati kelawan ngilangi menghapus kebenaran. Lagi wa wadu'in syai'in akhar dan meletakkan keterangan yang lain mau di tempat kebenaran yang dihapus tadi. Ya, menghapus lalu mengganti. Wal Yahud qatalahumullah. Ulama-ulama Yahudi, semoga Allah melaknati mereka. Irtakabu, ulama Yahudi melakukan kilal amroini. Dua-duanya itu dilakukan. Sekedar menutup-nutupi mereka lakukan. Menutup-nutupi dan mengganti juga mereka lakukan. Mereka melakukan ini titik-titik yaktubuna bi aidihim summa yaqulun hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila ya fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun fawailul lilladzina yaktubuna ma wa yaquluna hadza min indillah. Di sing ana dipusek lalu nulis ngarang ayat terus ditaruh di tempat yang dipusek lalu mereka bilang kepada jemaahnya hadza min indillah. Kayak di Injil ada ayat menerangkan wafatnya Isa, naiknya Isa. Lah ayat itu turun kepada siapa? Kalau turun kepada Isa, masuk Nabi Isa yang katanya sudah wafat diangkat masih menerima apa? Wahyu. Jelas buatan dah kayak begini. Wakilah dibikin-bikin oleh Paulus itu. Termasuk sampai ada ayat Eli Eli lima sabaktani. Buatan. Ilahi ilahi Tuhan Tuhan kenapa kau tinggalkan aku? Buatan kan enggak masuk akal ya katanya wis mati wis diangkat kok sih nerima wahyu. Mereka tulis, mereka katakan kepada jemaat ini ayat yang difirmankan Allah. Sakno ya, sakno masyarakat awam. Kayak ruwe mengono kuwi. Golek ora percaya terus enggak sido nrimo sembako perkara. Al-ayatul wadihat, al-bayinat itu maknanya apa? Ayat-ayat yang jelas. Ad-dallatu 'alal haq, yang menunjukkan kebenaran. Kebenaran apa? Tentang akan diutusnya Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafad bayinat iku jam'u bayyinah, jamak dari bayyinah. Wa hiya fil lughati ad-dalalatul wadihah. Bayyinah dalam pengertian bahasa adalah petunjuk yang jelas, bukti-bukti yang jelas itu namanya bayyinah. Aqliyatan kanat au hissiyatan.
Petunjuk yang jelas itu bersifat logis, rasional, atau nyata, data nyata, empirik, atau hasil analisa tajam yang menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain. Yang analisa itu sangat tajam dan akurat valid. Itu namanya data akli, bayyinah akliyah. Wa summiyal bayanu bayanan, al-bayan dinamakan terang, jelas. Kenapa? Likasfihi anil maknal maksud. Karena penjelasan tersebut menyingkap makna yang dimaksudkan. Jadi pelong, jadi ngono dadi bae. Beberapa teman pengurus partai yang dari dulu bengkerangan dengan saya, sering ke rumah, alhamdulillah kepingin penasaran kan, kepingin tahu yang sebenarnya. Beberapa kali ke rumah, sampai akhirnya oh ini tiba ya. Nah, itu bayan likasfihi anil maknal maksud. Wal muradu bil bayyinati fil ayat, yang dimaksud dengan istilah al bayyinat dalam ayat tersebut adalah ma anzalahu Allahu fit Taurat wal Injil. Ayat yang Allah turunkan baik di Taurat maupun di Injil min amri Muhammad, perkara tentang bakal kautusnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Minal bayyinati wal huda. Bukti-bukti kebenaran dan petunjuk petunjuk menuju bukti. Jadi data-data tentang kebenaran, lalu petunjuk indikasi mengarah kepada kebenaran. Semuanya kami turunkan. Al-huda kullu ma yadullu 'alal khair. Huda adalah segala yang menunjukkan pada kebaikan, wa yahdi ila rusdi, dan membimbing kepada kebenaran. Kebenaran akiliyah itu rusdi, yang membuat orang bersangkutan jadi ngeh. Nah, itu apa? Huda juga. Minal hidayah, huda semasdar, diambil dari masdar hidayah juga, sama. Berarti hadayah di hidayatan wa hudan, masdarnya dua ya. Hidayatan wa hudan. Ad-dalalatu ala syai', petunjuk kepada sesuatu. Berarti indikasi mengarah pada apa. Qala Abu Sa'ud, al-muradu bil huda al-ayat al-hadiyatu ila wujubil iman. Yang dimaksud al-huda, petunjuk-petunjuk pada kebenaran, adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa orang wajib beriman bir-Rasul, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di Taurat, di Injil itu disebutkan ayat tentang bakal kautusnya Muhammad dan ditunjukkan tanda-tanda tentang Muhammad itu begini. Dia keturunan Quraisy, dia orangnya ganteng, dia bersarung, ya umatnya bersarung, kayak yang di tibaan itu loh. Fa idza huwa nabiyyun yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yaqussu sa'rahu wa yattaziru, bersarung ala wasati. Ya,
yakunu khairal anbiya wa ummatu khairal umam. Ya, anolah ditibaan. Yukabbiruna Allah Ta'ala ala kulli syiddatu wa rakha dan seterusnya. Yang begitu-begitu itu menyebut tanda-tanda tentang cirinya Muhammad Rasul terakhir itu begini loh. Itu yang al-huda. Ya, al-bayyinat ayat yang menunjuk nanti akan ada Rasul terakhir Muhammad. Itu al-bayyinat. Kemudian ada ayat-ayat Taurat yang lain mengarah pada sifat sosok profil tentang Muhammad. Itu al-huda. Jadi kalau zaman baca yaktumuna ma anzalna minal bayyinati al-bayyinati ayat yang menunjuk kerasulan Muhammad, wal huda ayat-ayat yang menyebut ciri-ciri sang nabi terakhir itu, indikasi. Ben enggak bingung teman. Iki al-bayyinat ayat yang terang, al-huda petunjuk opo bedane. Iku apa? Ngaji tapi gampang porek ngene. Ora telaten bedane makna dari kalimat. Biasa itu semalih rodok dadi Wahabi didik-didik. Lek Ahlus Sunnah NU temenane telaten menjelaskan perbedaan sekecil apapun. Sembarang padang. Wa wujubit tibai dan ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus mestinya al-hadiyah ayat-ayat yang menunjukkan, tapi kok pakai masdar al-huda. Seharusnya isim fa'il tapi pakai masdar. Itu lil mubalaghah, nemen oleh nutuhake. Contoh, perawi hakim yang adil. Itu di istilah ulama sering pakai siqah, adlun. Yang dhabit kuat hafalan pakai isim fa'il. Dhabitun, siqatun, adlun. Dhabit isim fa'il, siqah masdar. Nah, pakai isim fa'ilnya wasik, yang bisa dipercaya pakai isim maf'ul, mausuk bih. Tapi ulama lebih banyak pakai istilah masdar siqah, adlun, perawi yang adil. Seharusnya bukan adlun tapi adilun. Wong kang adil, hakim kang adil. Tapi istilahnya malah adlun. Padahal adlun mana aslinya keadilan. Kenapa? Saking adilnya orang ini, sampai-sampai dia itu menjadi contoh legendaris soal keadilan. Pokok mas berbicara keadilan, ya sudah sureh. Qadhi Surah bin Iyad. Itu keadilan yang melegenda. Sehingga ulama-ulama menyebutnya bukan hanya orang yang adil. Memang dia keadilan itu. Nah, membahasakan pakai masdar itu lebih mengena, ya, mubalaghah. Ini bukan lagi ayat yang menunjukkan, memang itu sih petunjuk. Nah, itu. Obiro diistilahkan anha ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran tadi bil masdari dengan isim masdarnya, bukan dengan isim fa'il. Mengapa? Mubalaghatan, krono nemen-nemen ke, melebih-lebihkan, menyangatkan. Yala'anuhumullah, Allah melaknati mereka. Apa maknanya orang dilaknat itu? Yatruduhum, Allah usir mereka. Enggak boleh ikut menikmati rahmat Allah, keberkahan Allah, kasih sayang Allah.
Makan mungkin tetap ikut makan, ilmu mereka tetap ilmu punya. Ya kayak begini loh. Makan bareng di rumah mertua. Menantu-menantu yang diridhoi mertua. Ayo nak kene nak, kene ojo isin jejer karo abah kene. Mangan dan lego Mas, diridhoi. Kehadiranmu diterima. Mantu sing sitoke kene ndang badok kene lho. Aja nggih kuwi, ajang seng lho. Ikut makan iya, ikut dapat ilmu iya, ikut ison dalil iya. Tapi perkaranya mereka kehadirannya enggak diridhoi, enggak dibarokai sak perkara, Mas. Itulah namanya laknat. Ngerti ya? Wa yub'iduhum, dan Allah jauhkan mereka min rahmati, dari kasih sayangnya. Meskipun mereka ya tetap saja diberi kepintaran. Kehadiran suami yang ketahuan mengkhianati cinta, duwe bojo maneh, mulai ya diterima karo bojone. Sik butuh aku tuh Mas. Dengaran gak lali dalane ta? Apa wis diusir teko kono? Iki kene ayo ndang dibadok iki. Ya diwehi anak. Ya. Tapi suasananya enggak diberi kenyamanan, suasana damai, kasih, sayang, keakraban enggak ada. Itu laknat namanya, dilaknati, dijauhkan dari rasa kasih sayang. Zaman di mana-mana jadi murid, jadilah murid yang berkesempatan mendapatkan ilmu, sekaligus mendapatkan kasih sayangnya guru. Enak, ya, nyaman Bang. Saya dulu di Mergosono, awan enggak sekali berkali-kali. Marzuki, celuk ning dalem, kintekno sekoku. Ya Mas Duki mam karek 30 tapi kon ngentekne saya. Itu dari beliau saya dapat ilmu dan dapat perhatian lebih. Nah itu loh. Itu lebih serak ya, lebih enak. Terus setelah ya Mas Duki wafat, Umi Mergosono sebelum wafat ngutus mengirimkan ke sini, diberi sarung yang kadang tak pakai itu sarung warisan dari ya Mas Duki, yang ngirim Umi ya. Sama serban hijau itu dari Umi. Terus belakangan yang buyutnya Mbah Hasim juga memberikan tongkatnya ke sini itu. Saya merasa disayangi, merasa mendapat perhatian. Enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aslul la'ni, utawi asal maknanya lafaz laknat adalah al-ib'ad, menjauhkan, wa tardu, dan pengusiran. Qala Syammakh, muqamul dhi'bi karrajulil la'ini, muqamul dhi'bi karrajulil la'ini. Posisi serigala itu diibaratkan seperti laki-laki yang sedang dilaknati. Ay at-tarid, yang diusir. Al-la'inun wa yal'anuhumul la'inun. Siapa mereka-mereka yang melaknati itu? Al-la'inun kullu syai'in ala wajhil ardi.
yang ditugaskan Allah melaknati para pengumpet ilmu, yo semua makhluk di atas permukaan bumi, illa tsaqalain, kecuali dua makhluk yang kabotan dosa atau dibebani amanah dengan berat, namanya jin dan manusia. Qala Mujahid, hum dawabul ardi wa hawamuha. Mereka-mereka yang dipersilahkan melaknati adalah binatang-binatang yang ada di bumi dan segala yang merangkang di atas bumi. Taqulu muni'nal qatra bima'asi bani Adam. Makhluk-makhluk itu mengucap, kami dihalangi hujan gara-gara dosa-dosanya anak Adam. Mereka tahu ngene lho, enggak udan-udan. Karena wong padha kakean nglakoni dosa. Enggak ada udan itu bagi mereka dilaknati, penyebabnya menungso sing akeh padha maksiat. Wasahih lainun yang benar, hum adalah para lainun itu, al malaikatu para malaikat, wal anbiya wa jami'un nas. Liqaulihi ta'ala ba'da hadhil ayah, karena firman Allah setelah ayat ini, ulaika alaihim la'natullah, terus wal malaikati, terus wan nasi ajma'in. Wal Qur'an yufassiru ba'du ba'dun. Padahal Quran itu sebagian menafsiri yang lain, saling menafsiri. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Mati.